Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ثم قال المؤلف الحديث الثالث من باب al-wasiyah bin nisa. Hadis yang ketiga masih di dalam bab wasiat yang berkenaan dengan wanita atau istri. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yafraq mu'minun mu'minatan, janganlah seorang mukmin laki-laki itu membenci seorang mukmin perempuan, artinya suami dan istri ya. In kariha minha khuluqan, kalau dia tidak suka atau benci dari istrinya itu sebuah akhlak, ada akhlak enggak baik, radhiya minha akhara, maka dia juga akan mendapati ridha minha, dari istrinya itu, wanita itu, akhara ay khuluqan akhara, akhlak yang lain, au qala ghairahu, rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya pendek. Jadi seorang suami itu harus memahami bahwasanya tidak ada yang sempurna di dalam diri seorang istri. Sebenarnya sama juga, kita juga begitu ya. Kita nggak suka entah dari, kalau khuluk ini perangainya, ada perangainya nggak disuka. Nggak mungkin semua yang ada dalam diri istrinya itu semuanya jelek semua. Begitulah juga sebenarnya pada diri kita. Maka dia kalau benci satu akhlak, dia juga ada akhlak yang lain dia senang, ridha. Wa qawlu yafraq, kalimat yafraq bi fathil ya ra wa iskanil fa yaf wa fathir ra yafraq, maknahu yubghid, artinya membenci, tidak suka, bahkan sampai ujungnya kalau benci tidak suka kan marah. Nah, akhirnya marah. Hadis yang pendek ini sebenarnya ini suatu yang pelajaran yang sangat berharga sekali kalau kita mau merenungi ya. Artinya kita kalau melihat istri kita dari segi mana gitu. Kalau kita dari segi yang tidak suka semua, sudah berantakan rumah tangga itu. Tapi kalau yang baik dilihat ya, yang nggak baik itu ya memang kita harus meluruskan. Memang istri itu ya,
kalau suami nanti ya di akhir nanti, istri ini menjadi penyebab dia masuk surga atau neraka. Memang suami itu kalau di dunia, wanita itu nerakamu atau surgamu. Tapi kalau di akhirat nanti, laki-lakinya soleh luar biasa, istrinya nggak dididik, itu bisa menyeret suami masuk ke dalam api neraka. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini kaitannya dengan tema, yaitu berwasiat baik kepada istri. Yang berkaitan dengan istri, supaya apa? Kalau mendapati yang tidak baik itu, ingat dulu ada juga kok yang baik. Sehingga kita ketika ingin menyampaikan, meluruskan, itu tidak diluruskan dengan kasar, sehingga tidak patah ibarat tulang rusuk itu. Maka dalam poin penting ini ada 2 poin penting. An-nahyu an bughdhir rajul li zaujatihi wa karahiyatihi laha. Larangan membenci seseorang itu, membenci istrinya dan tidak suka kepada istrinya karena ada satu akhlak yang tidak baik. Kenapa? Li'annahu in wajada fiha khuluqan yakrahu, karena kalau dia memang mendapati pada istrinya itu akhlak yang yakrahu, dia tidak suka, wajada fiha khuluqan akhar mardiyan, maka dia akan mendapati di dalam istrinya tersebut, pada istri tersebut, akhlak yang lain yang dia juga suka. Kemudian yang kedua, da'watul mu'min ila tahkimi aqlihi. Da'watul mu'min ila tahkimi aqlihi fi ayyi khilafin yansha'u ma'a zaujatihi. Jadi dakwah seorang mukmin atau mengajak kepada setiap mukmin agar dia itu menghukumi sesuatu itu bi aqlihi, bukan bi hawahu atau bi syahwati. Jadi kalau laki-laki itu harusnya lebih mudah diajak untuk berpikir, memutuskan sesuatu itu bukan dengan perasaan, bukan dengan hawa nafsu, bukan hanya dengan syahwatnya, tapi dengan aqlu, dengan akalnya. Fi ayyi khilafin, dalam setiap perbedaan dengan istri, yansha'u ma'a zaujati, yang terjadi pada dirinya dan istrinya. Wa adamil luju', ini dijelaskan, wa adamil luju' ila tahkimil 'atifah, dan jangan menggunakan perasaan, kembali kepada perasaan ketika memutuskan sesuatu, menghakimi sesuatu. Wal infi'alat al-muaqqatah, dan perasaan-perasaan yang sesaat. Kenapa ini kok suami aja yang diajarkan seperti ini? Karena memang pada dasarnya suami ini punya power, ya. Dari sisi tenaga lebih kuat dari banyak. Maka gunakan akal, ya. Karena kalau sudah tidak menggunakan akal, rusak. Di mana saja ini, dari tatanan keluarga. Kalau lebih tinggi juga sama, ya. Begitu juga seorang hakim. Kalau hakim memutuskannya dengan perasaan, habis, nggak ada keadilan. Apalagi kalau perasaannya disogok dulu dan seterusnya, lebih parah lagi.
Dan itu sudah bisa kita saksikan di mana-mana. Betul-betul biaqlihi. Dan akal itu bekerja kalau ilmunya itu bermanfaat. Saya kira satu hadis saja. Mudah-mudahan ini meresap ke dalam diri kita. Jadi gitu ya, jamaah sekalian, kaum muslimin, kalau kita mendapati sesuatu yang menurut kita tidak baik pada pasangan kita, ingat ada kok yang baik. Itu bisa menjadikan kita, meredam kita dan nanti memutuskan suatu masalah itu dengan bijaksana sekali. Ya, kalau seperti itu, insya Allah istri juga akan nurut. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.